عملا الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم آتاني جبريل فقال يا محمد اسمع فإنك ميت atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan Hinul Mukarram Al-Ustaz Khalid Saiman SPD, yang kami muliakan orang tua kita Anda Haji Satria, Al-Ustaz Dumiati, Bapak Ketua RW 03 dan Ketua RW 011 yang datangnya Bapak dari Dawa Bacang, apa yang dapatnya? Ustaz Sairi, Ustaz Nana yang datang dari Ijai, Bapak Samsudin, ya. Ini yang udah tua di pojokan kan, Pak Samsudin. Dia paling ke sekarang ke situ dah. Hadir wabil khusus Saibul Bait, Bang Andri serta keluarga, serta Bang Amin serta keluarga semuanya, serta hadirin Bapak-bapak sekalian yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan ini kita bersama-sama dapat hadir dalam mendoakan almarhum Ustadz Syahruddin, ya, bin Haji Rojali. Semoga Allah akan meluaskan alam kuburnya dan diterima amal ibadah Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang kami muliakan, ini tetap pada kegiatan kita hari-hari kita banyak yang tahlil. Di samping banyak yang tahlil, banyak yang 14 hari, 40 hari. Ini merupakan menjadi kebiasaan kita. Bukan kita pengen, ya. Kita tahu dan kita duka cita ini adalah untuk memberikan doa kepada saudara kita, berdoa untuk saudara kita, dan berdoa untuk yang ditinggalkan. Gak jauh-jauh, memang ini semuanya akan dapat kebahagiaan. Kita bisa sebut-sebut. Yang penting bagi kita semua adalah kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tahu nih, orang tua kita nih, ya sebelah ujung sama tengah-tengah, Bang Satria. Cuma kelihatan masih muda, udah tua sebetulnya beliau. Ya. Nah, kalau kita lihat ini dalam sebuah diskusi, ya, dalam kita mutaruh hadis dikatakan begini. Atani Jibril faqala ya Muhammad ismasita fa innaka mayyitun. Telah datang malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, hiduplah wahai Muhammad. Jadi mengatakan kepada Nabi Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, maka semua akan mati. Ya. Jadi itu Nabi didatangin malaikat Jibril. Kita nih jangan didatangin malaikat dulu kalau bisa. Kita biar banyak amal dulu dah. Ya. Antara orang memang lagi banyak. Ya, katanya ada yang takut banget mati, ada yang berani banget mati. Yang takut banget orang masih muda, sama jauh. Ada yang tempat apa yang berani banget, gue ini udah sakit lama banget mati. Masih aku mati. Ada yang gitu ngomong, ya. Nah, yang teramat penting buat kita bahwa kita itu akan mati. Sekarang kita mau jadi apa kek, ya? Mau jadi orang yang hebat, mau jadi orang yang kaya, mau jadi orang yang ganteng, semuanya akan mati. Hidup pasti akan kata malaikat. Wahbi masita apa enak kempatku. Cintailah apa yang kamu suka, suka, ya. Mak bahwasanya kau akan berbisa. Kita kan sayang buat anak biasa, sayang buat bini kerja mulu, suruh apa sholat aja kagak mau. Punya bini kemana kita bawa tuh bini, anak kemana kita indit. Kalau ke rumah sholat teman kau gak banget, ya.
dibayang. Anak mah ada anak kita yang ngikutin di kuburan kita sampai malam-malam di kubur. Agar yang paling ngaji 7 hari kalau dia mau. Tidur mau nggak mau, nggak mau. Anaknya itu udah di atas kuburan. Gitu. Makanya di sana mah lihat. Jadi ukurannya adalah bahwa seorang manusia itu mencintai sekedarnya aja udah. Iya. Karena ada yang paling kita cintai Allah, yang paling kita cintai. Itu nggak usah disebutin, kita tinggalnya itu udah pasti udah biasa. Jadi kita punya bini mau 2, kayak mau 3, kita cintain aja biasa aja. Kita yang paling cinta sama Allah. Terus yang ketiga, wa'mal masita fa'inaka majziyun bihi. Ya. Apa namanya, bekerjalah, beramalah, ya. Jadi kita disuruh apa tuh? Apa yang kau suka, maka sesungguhnya engkau akan dapat balasan. Yang kecil itu kan balasan. Kayak sekarang kita tahlil. Kita sering tahlil begini, besok kita dibatalin nggak baik. Ya, keliling. Kalau kita asal jangan bareng aja, harus bareng satu. Misalnya si Arin, nah kita bareng-bareng, kira-kira kita tahu pesan kali 2. Nggak ada itu. 2 lagi. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya disuruh banyak amal apa saja kita lakukan harus ada balasan. Yang kenapa saya khawatir sekarang ini, kita ngajak sama-sama kepada saudara-saudara kita nih, ya. Jadi yang paling mulia banget amalan kita itu adalah yang sehari semalam kita kerjakan 5 waktu itu jangan sampai ditinggal sekali. Ya. So, coba dari ujung sana dulu kan musola cuma atau doang nih. Dari Haji Muhammad Nur sama di sini 2. Dulu mah isinya banyak banget itu dulu mah. Main aja lagi. Ada 4-15 mah gitu. Sekarang musola kalau kita hitung dari sini deh. Di rumah Ustaz Almarhum Ustaz Mahmud 1. Di Nur Islam Ustaz Masura 1. Mang Etong sini 2, Korobin 4, 5 sama Nur Ittihad, 7 sama Nikmatullah, 8 sama Ustaz Khalid. Lah udah banyak. Udah banyak. Mas Ania, ujung lagi 10. Kalau saja kita 2 RW ini banyaknya sekitar 1000 orang. Kalau 50 aja berapa baru? 10 kali 50 baru 500. Ya, separuh. Saya nanya kemarin ada guru saya di pesantren dari Madura, Ustaz. Kalau di Madura orang nggak sholat banyak. Alhamdulillah, tapi walaupun orang pada pergi Jakarta, kebanyakan ada yang ke Malaysia, ada yang ke Arab, masih ada juga sisanya bersolat. Nah kita ini banyakan yang di sini. Nah, yang terlalu kita khawatir, takut kita nanti dipanggil Allah kita nggak sholat. Ini kita takut. Ini pekerjaan itu udah bagus banget di tahlil. Wah keren kita. Kalau kita tahlil, pokoknya di rumah siapa minimal ada sekitar 50 orang mah ada. Walaupun nggak diundang tuh hebat sudah. Tapi ini yang nggak diundang kita belum datang ini banyak kan di musola ini kita. Yuk coba Turki majunya masjid dan musolanya penuh Jumat sama subuh. Jadi Turki itu sekarang kalau mulai di Turki saya juga ke sana. Tapi ada teman saya di sana. Turki ini sekarang kalau sholat itu subuh itu banyak subuh dibanding Jumat. Coba kita nggak ada, belum ada. Makanya dia hebat sekali. Tambahannya. Jadi kan sholat yang paling besar sholat subuh. Makanya kalau misalnya ada songkok-songkok hitam, ada peci-peci putih, ada peci-peci merah, ada di ada di Nur Ittihad misalnya 10 orang baru. Ini nambah aja 50. Bang Haji di sana bisa 50 orang aja lebih. Iya. Coba kita coba. Ayo. Ya kita bangun dari ada subuh ya nggak boleh ada jam 4 ya. Subuh aja kita bangun. Ya. Subuh kita datang tuh musola di mana aja. Yang ujung sono dari Ustaz Mahmud ada di sono 50. Enggak 50 dah, 20 aja. Ini kita kadang-kadang yang saya khawatir maksa sono. Dari kemarin ada orang minta dana bantuan masjid dari mungkin kemarin tuh banyak kota-kota dia ada pakai mobil. Kita malu sama orang kalau bang kita buat musola kita jauh kita malu. Berarti umat Islam itu enggak kan? Nah sekarang yang terbagus adalah di musola ada di kampung-kampung kita, musolanya cakep-cakep, isinya penuh, orangnya pada beriman kepada Allah. Nah itu makanya balak nggak buru-buru turun sama kita. Nah maka dari itu yang teramat penting itu. Makanya tadi Mazun bi makanya di situ juga malaikat memuji dari sebuah situ ya. Wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamul ada lagi nggak? Mas ketahuilah orang yang paling mulia itu adalah orang yang bangun di tengah malam. Kalau itu makanya masih jauh dan pertama. Pokoknya yang berharap sama itu dari zuhur, maghrib, isya, subuh.
Nah, kalau udah demen di kalau Ustaz, saya masih mahal kalau ke masjid tiap hari ke masjid musola. Ya udah, bisanya baru yang malam aja dah. Kalau bisanya malam aja, siang aja dah dulu di rumah separuh. Tapi kan kita nih umat Islam kalau umpamanya musola dekat banget sekampung satu RW musolanya ada 10. Lah kita sholatnya di rumah, makruh kita. Ya, makruh kita ya. Jadi saja saya di RT misalnya Pak RW. Padahal balik sholat di rumah, memang sholat di rumah. Ya, lagi misalnya makruh. Nah ini, jadi silakan datengin, ya. Ini proper kan wajah dia, satu oleh saya sengaja jalan. Kadang-kadang saya makin banyak sholat saya jalan sekejar pendam adalah subuh, cetak biar benar gitu orang. Tapi kadang-kadang ya itu godaan iblisnya itu lebih banyak waktu subuh. Ya, kita dikekepin sama kain, ya Allah, kain babi sama iblis supaya coba kalau udah jejakannya 5, orang tuanya 10, ya orang tuanya kita orang tuanya lama 5. Terus juga remaja orang setengah baya yang masih ganteng-ganteng kayak lompoknya Hamdani misalnya 5. Lah 5-5-nya 25. Insya Allah begitu. Ini di sini pelopornya saat saya di Mahasiswa Marasan. Di sana ujungnya ini bapak kita Pak Samsudin. Nah, udah main jadi kelompok dia juga dong. Dan udah sholat sama anak-anaknya udah cukup dia 5 orang sama. Ini yang membawa jauh dari negara kita. Karena kita apa? Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini nih almarhum nih dari bapaknya sampai encak nih memang rajin ibadah. Dia subuh datang, ya betuanya nih, aduh, ya. Isa datang, ya Allah, saya makanya kata si Allah baru ada orang yang memang nggak pernah absen dari maghrib Isa subuhnya. Allah kena sayang kepada hambanya, diambil dulu. Dia udah sayang sama Allah. Kita bisa bilang mau apa? Orang yang paling disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita. Tapi kalau bapak-bapak sama jangan disayang, jangan begitu, nggak apa, disayang waktunya beda-beda. Ada yang disayang dikasih rezeki kan gitu, beda. Ada yang disayang dikasih kesehatan, jangan mentang-mentang Ustaz Sarudin ini dikata disayang, saya semua disayang dulu bang sadar. Tidak apa, kita harus disayang sama Allah, ya. Supaya kita menjadi orang diberi kesehatan yang baik, diberi rezeki yang baik. Masyarakat kita menjadi masyarakat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayat yang tadi saya bacakan, kenapa kalian ingkar kepada Allah padahal dulunya kita mati. Kita dulunya enggak ada. Lalu jadi ada. Terus mati lagi. Ada lagi. Mati balik lagi terakhir tuh. Nah, kalau kita masih bisa dikatakan jadi orang yang beruntung, kita mati sekarang enak, tapi kalau nggak sebaik sama sekarang kan harus bilang. Ya Allah, kalau malaikat geblok-geblok kita, kalau kita digeblokin orang tua kita maka diobel, kita digeblokin kedobongannya hancur, itu sakitnya pakai apaan? Apa lagi belum malaikat? Itu jangan sampai kita fit. Makanya insya Allah masyarakat kita, teman-teman kita semuanya dicintai Allah, sholat subuhnya rajin, sholat yang lainnya rajin, dan senang pada tahiyat semacam ini. Kita biasakan supaya masyarakat kita menjadi bersama dan cinta bersama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.